warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hamidatin dan kedua teman saya Natasha Fatika Sari dan Salsa Nabila Julia Putrianti. Di kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang pengelompokan jenis-jenis administrasi. Sebelum melangkah jauh, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang hakikat administrasi. Yang pertama, pengertian administrasi. Administrasi adalah suatu usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam arti sempit, administrasi merupakan kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda. Yang kedua, saya akan membahas tentang ciri-ciri administrasi. Ciri-ciri administrasi antara lain adanya sekelompok manusia, 2 orang atau lebih, serta terdapat proses kerjasama atau usaha, bimbingan, dan pengawasan, serta tujuan yang ingin dicapai. Jadi, ilmu administrasi ini sangat penting guna membuat perencanaan dan meningkatkan produktivitas di lingkungan kerja. Yang ketiga, yaitu unsur-unsur administrasi, meliputi organisasi, manajemen, komunikasi, kepengawasan, keuangan, perbekalan, tata usaha, dan relasi publik. Hal-hal tersebut menjadi unsur penting dalam ilmu administrasi yang penting dan terdapat dalam berbagai bidang, baik pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Yang keempat, adapun fungsi administrasi, diantaranya sebagai fungsi perencanaan, fungsi penyusunan, fungsi koordinasi, fungsi laporan, fungsi penyusunan anggaran, fungsi penempatan, dan fungsi pengarahan. Perkenalkan, nama saya Natasha Fatika Sari. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengelompokan jenis-jenis administrasi, mulai dari administrasi perkantoran sampai administrasi pembangunan. Dan materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Salsa Nabila Julia Putrianti. Kelompokan yang pertama, jenis-jenis administrasi. 1. Administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran adalah suatu kegiatan perencanaan keuangan, penagihan dan pencatatan, personalia dan distribusi barang serta logistik di sebuah organisasi. Biasanya seorang karyawan yang bertugas dalam hal ini disebut dengan administrator kantor atau manajer kantor. 2. Administrasi negara. Administrasi negara merupakan suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. 3. Administrasi niaga. Administrasi niaga adalah administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat peniagaan, business objektif. Dalam pengertian ini, administrasi niaga tersebut dijalankan oleh setiap manajer dalam suatu organisasi niaga. 4. Administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha administrasi oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan di bidang sektor yang lain. Administrasi keuangan.
Administrasi keuangan adalah pengelolaan yang meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan dan pencapaian tujuan sebuah organisasi. Administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan proses keseluruhan dan kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada sangkut pautnya dengan tugas-tugas pendidikan. Administrasi lingkungan hidup. Administrasi lingkungan hidup adalah proses yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dengan tujuan berwawasan lingkungan dan tidak mengesampingkan kualitas manusia serta kualitas lingkungan.